Sudah lama brand-brand tidak mengeluarkan sebuah smartphone mid-range baru yang harganya masih di bawah 10 juta yang memberikan periskop telefoto. Nah, sebagai pengguna Vivo X200 Ultra beberapa bulan ini, dan ya, itu jatuh kemarin. Pas banget karena di kamera cover belakang. Ini bener-bener apes, karena ini udah jatuh beberapa kali dan kami pakai casing kabel fiber yang setipis ini. Dan seringan kena layar duluan. Dan layarnya aman walafiat dong. Nah ini karena kena belakang duluan dan jatuhnya di bebatuan. Jadi ini bener-bener apes. Harusnya dari awal pakai pelindung ini wajib pasang sih. Namun sayang ini nggak bolong di kameranya. Jadi ada satu lapisan tambahan. Link pembelian ada di shopping di bawah ya. Dan FYI, X200 Ultra ini adalah cikal bakal X300 Pro yang akan hadir resmi di Indonesia. Katanya, yang sudah pasti lebih baik lagi dari X200 Ultra. Oke lanjut, kami bisa bilang Vivo banyak sekali memberikan kehebatan flagshipnya di Vivo V60 ini. Apa aja kira-kira? Yuk kita mulai. Vivo V60 bentuknya amat simpel. Ini paling simpel dari seri V yang kami review. Jadinya ini amat keren sekali. Vivo V60 rilis dengan 3 varian yang tersedia 3 warna, Festive Purple, Dancing Blue, dan Spotlight Grey yang kami review ini. Yang menarik, bentuknya tipis, di bawah 8 mm, tapi dalamannya 6500 mAh, yang membuat ini device Vivo tertipis yang menggunakan baterai besar 6500 mAh, yang diberikan charger Vivo Flash Charge 90 Watt, yang dalam pengetesan kami, charge dari 5%, setelah 15 menit, baterai di 35%, setelah setengah jam, baterai di 60%, setelah 45 menit, baterai di 84%, dan full dalam 52 menitan. Yang memiliki dual IP rating, jadi aman dicelupkan dan disiram air high pressure. Ini udah yang paling aman lah, ada sensor air di charging portnya, dan ada fitur water ejectionnya. Layarnya bagaimana? Yap, sekarang sudah sangat samar perbedaan lebar bezelnya. Perbedaan bezel bawah dan atas sudah tipis sekali, hingga kita tidak akan notice perbedaannya. Sudah pasti wideband level 1, jadi bisa nonton Netflix Full HD. Pun di YouTube support HDR, yang membuat pengkonsumsian multimedia pada mid-range Vivo ini memuaskan. Ya sayang karena alat kami sepertinya rusak atau gimana, jadi nggak bisa nangkep berapa maksimalnya. Tapi overall ini tidak mengecewakan untuk penglihatan siang hari. Nah, kita ke performanya. Karena memang ini menarik sekali sebagai yang memakai Snapdragon 7 Gen 4 pertama di Indonesia. Tapi apa bedanya sama Gen 3? Ya kita bandingkan skornya dengan V50 yang memakai Snapdragon 7 Gen 3. Memang secara performa tidak terlalu meningkat banyak, tapi kinerja GPU-nya ini meningkat sangat. Dan kestabilannya, kita tes CPU throttle test dengan suhu normal ya. Selama 30 menit kita mulai. Dan setelah 30 menit, kita cek suhu layar masih di bawah 50 derajat. Bagian bezel, 40 derajatan. Dan di belakang, wih sampai 50 derajatan dong. Kalau kita lihat ini termasuk yang stabil. Performa hanya turun 7% selama stress test 30 menit. Namun kalau kita coba Wildlife Extreme Stress Test, setelah selesai, mendapati kestabilan 70% dengan maksimal 1294 dan minimal 1267. Sudah pasti ini seri V dengan performa terbaik setelah 2 generasi seri V yang berchipset sama. Udah gitu, kalau lagi main baterainya mau habis, ada fitur bypass charging yang baru kali ini Vivo berikan di seri V. Ini kalau tanpa bypass charging, dan ini kita aktifkan bypass charging, lihat dia hanya ngecharge untuk kebutuhan aja, tanpa ngecharge baterainya. Jadi baterai Anda tidak cepat rusak ketika ngecharge sambil main. Oke, sekarang kita ke kameranya. Seperti halnya Vivo, kameranya sudah pasti tidak dapat diragukan. Namun banyak yang menyayangkan, ganti model terlalu cepat. Tapi Vivo menurut kami fair. Vivo tidak hanya mengupgrade, tapi Vivo membagi kelebihan masing-masing di setiap seri. Untuk penyuka ultrawide, yes, Vivo V50 lebih tepat untuk itu, karena ultrawide-nya 50 megapiksel. Namun V60 adalah untuk pecinta telefoto, karena ini ada 3 kali telefoto, atau Vivo menyebut Zeiss Super Periscope Tele, yang menggunakan Sony IMX882. Yap, sensor yang digunakan juga oleh flagshipnya Vivo, seri X200. Dan periskopnya ini menggunakan sistem Prisma. Kok pernah denger? Yap, sistemnya sama dengan buah-buahan 15 Pro Max, 16 Pro, dan 16 Pro Max. Nah, di sini kami udah ada modul 15 Pro Max. Dan akan kami obrak-abrik. Yang akan kami tampilkan di short video setelah video ini rilis. Yang hebatnya, secara besaran sensor, Vivo V60 lebih besar sensornya dibandingkan sensor tele buah-buahan tersebut.
Tapi, ya makanya nanti kami bandingkan antara kedua itu. Nah, enaknya ada tele, Anda bisa ambil 10 kali zoom, masih terlihat baik. Ya sudah pasti ada proses ke AI-nya ya. Tapi ini untuk kelas mid-range, ini hasilnya sangat amat bisa Anda gunakan. Kalau 100 kali dipaksakan, muka anak kami masih bisa dikenal, walaupun ya terlihat hasil proses di mukanya. Dan lagi, bagi Anda pecinta portrait mode, Anda bisa gunakan nggak hanya 85mm, namun 109mm Anda bisa gunakan. Yes, Zeiss Multifocal Portrait lebih baik lagi dengan 3 kali optical zoom dengan periscope. Dan hasilnya, salah satu yang terbaik. Dan Anda tidak akan bisa dapatkan di mid-range lain, karena ini menggunakan periskop. Dan seperti halnya Vivo lagi, Anda bisa gunakan beberapa filter yang bisa Anda coba-coba. Selain itu, Anda bisa gunakan untuk foto-foto konser dengan jarak sejauh ini. Anda bisa zoom dan tinggal foto. Dan ini hasilnya. Dan lagi, seperti halnya Vivo, Anda bisa gunakan stage mode yang akan memproses fotonya sesuai dengan kondisi perkonseran. Ini perbedaan mode standar dan mode konser. Nah, kalau kita bandingkan dengan buah-buahan 16 Pro, hasilnya ada proses yang sangat minim sekali. Masih banyak semut-semut yang ikut foto dan tidak dihilangkan. Kalau Vivo V60, lihat, Anda tidak perlu repot mengedit lagi. Hasilnya langsung bisa Anda share di sosial media Anda. Hasil sedetail ini tidak akan bisa Anda dapatkan di sebuah mid-range premium di bawah 10 juta rupiah. Namun sayangnya, telenya jarak fokusnya tidak bisa dekat. Namun Anda bisa foto makro-makroan menggunakan kamera wide-nya. Kamera wide-nya jarak fokusnya lumayan dekat. Kamera wide-nya menggunakan 50 megapiksel Sony IMX766. Nah, balik ke konser, memang ini membandingkan mid-range lawan flagship dan secara besaran sensor, menangan yang mid-range. Namun ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil. Selain besar-besaran sensor, ada lensa, sistem prismanya, dan yang memprosesnya. Itu adalah hal-hal yang sangat impact pada sebuah kamera smartphone. Tapi ada satu lagi faktor yang penting. Kalau Anda perhatikan, kalau menurut Anda kamera buah-buahan penghasil warna akurat, ini Vivo V60 sudah selevel, benar-benar mengikuti hasil warnanya. Dan yang kami amaze, lihat skin tone di Vivo malah lebih baik. Inilah peran sebuah merek lensa terkemuka yang mempunyai pengalaman segudang yang membuat hasil skin tone Vivo V60 benar-benar akurat, bahkan lebih baik dari buah-buahan. Pun juga hasil warna ketiga lensanya, ini benar-benar amat minim sekali perbedaan warnanya. Namun namanya mid-range pasti ada hal-hal yang tidak sebaik flagship. Salah satunya adalah ultra wide-nya. Hasilnya standar aja ya. Dan kamera depannya autofocus dong. Ini mantap jiwa. Sekarang ke videonya. Sekarang rekam 1080-30, Anda bisa ganti-ganti kamera ultra wide, wide, dan tele. Bahkan bisa ganti ke kamera depan langsung tanpa harus stop video. Dan bisa autofocus dong kamera depannya. Bagi Anda yang suka rekam 1080-60, mendapatkan kestabilan, dan coba dilambatkan 2 kali. Dan di tele 1080-60 pun distabilkan. Coba dilambatkan 2 kali. Gokil ya, ini kayak flagship, tapi kamera depannya sayangnya tidak. Lalu 4K pun bisa di kamera depan. Hasilnya sebenarnya sangat baik, namun sayangnya tidak stabil. Namun di kamera belakang, ini hasilnya kami suka sekali. Benar-benar hampir mirip merekam dengan flagship. Oke, ini 4K 30 ya. Kita balik. Namun memang ada OIS-nya, namun tidak sebaik OIS flagship. Ada mode Ultra Stabilization yang kami bandingkan ini. Dan Anda bisa rekam 4K pakai kamera tele. Ini stabil banget dong sambil jalan. Ini benar-benar hasilnya. Ciri flagship sekali. Rekam sambil jalan macam ini masih oke banget. Pun sangat asik ketika merekam perkonseran.
contoh perpindahan lensa Full HD 30 di perkonseran. Seru suaramu menepis keraguan. Nah, seperti yang kami bilang tadi, Anda kalau ingin ada semuanya, sudah pasti wajib ambil yang flagship. Apalagi Vivo nggak lama lagi akan rilis flagship terbarunya lagi. Lalu yang menarik, Vivo memberikan film kamera mode. Tapi ini yang versi 2, bisa diberikan filter-filter, dan ini seperti kamera Polaroid ya animasinya. Pun Anda bisa gonta-ganti watermarknya. Belum lagi ada fitur AI-nya. Bisa foto di berbagai musim yang langsung diproses di cloud. Dari aslinya begini bisa jadi begini. Asli ini menarik banget loh. Ini bisa jadi mainan untuk Anda mainkan. Dan dari hasilnya Anda bisa ubah posisi objek dengan AI Magic Move. Anda bisa expand gambar dengan AI Image Expander. Dan Anda bisa hilangkan objek juga dengan AI Erase versi 3. Bisa di-enhance pakai AI. Dan Aurala tetap ada dong. Sudah pasti ada Gemini-nya. Namun Anda perlu tahu, untuk speaker, ini sampelnya. Yap, speaker secara kualitas, ya masih standar mid-range yang lumayan kencang. Namun ini stereo. Left speaker. Right speaker. Dan nggak berat sebelah lagi stereonya. Dan overall, kami sudah beberkan apa aja fitur flagship yang Vivo berikan di seri V. Sudah pasti kalau Anda beli Vivo V60, Anda mendapatkan 4 tahun software upgrade dan 6 tahun security upgrade. Dengan service center Vivo yang terkenal baiknya. Bagi Anda yang mau beli, langsung cek di YouTube Shopping di bawah ya. Oh iya, hampir lupa. Pada saat launch V60 kemarin, Vivo memberikan kejutan yang dipresentasikan oleh Bapak Hadi Mandala. Yep, Vivo rilis sebuah foldable yang harganya ini kayak flagship candy bar. Bentuknya tipis sekali, enteng, masih ada periskopnya juga. IP5X, IPX8, dan IPX9 dong. Ini aman sekali dicelupin. Yang tersedia 2 warna. Vivo X Fold 5 ini sudah bisa Anda pre-order dengan benefit ini. Sebelum tanggal 18 September ini ya, ada di YouTube Shopping di bawah. Mohon tekan tombol like dan share video ini teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe channel kami Moto TV dan Om Mobi. Sekian video ini, terima kasih telah menonton.